Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Ushul Sunnah karya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Dan kita memasuki pembahasan rincian akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala di dalam kitab ini. Dan kita sampai kepada al-iman bir-ru'yah, iman dengan ru'yah, bahwa umat manusia penghuni surga akan melihat kepada Allah Azza wa Jalla, akan ditampakkan wajah Allah kepada para penghuni surga yaumul qiyamah, pada hari kiamat nanti, kama ruwiya 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, minal ahaditsis sihah, di antara hadis-hadis yang sahih. Dan pembahasan tentang ru'yah sebagaimana sudah disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, maka disebutkan di sini lebih tegas bahwa termasuk di antara bagian dari rukun iman kepada Allah Azza wa Jalla, dan sekaligus rukun iman kepada hari akhir, surga dan neraka beserta kenikmatan yang ada di dalamnya. Maka di antara bagian dari rukun iman yang pertama dan juga rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir, iman kepada kenikmatan yang Allah berikan kepada penghuni surga, yaitu melihat Allah Azza wa Jalla, melihat wajah Allah. Dan ini khusus bagi orang-orang yang beriman, khusus bagi orang-orang yang masuk ke dalam surga. Ketika mereka sudah masuk dalam surga, semuanya penghuni surga, maka mereka akan melihat Allah Azza wa Jalla. Dan itulah kenikmatan yang paling tinggi yang Allah berikan kepada penghuni surga. Apabila penghuni surga sudah masuk ke dalam surga dan sudah merasakan berbagai kenikmatan, maka ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada mereka, maukah aku beri tambahan? Maka mereka, para penghuni surga ini mengatakan, alam tubayyituhan, bukankah kau telah mencerahkan wajah kami, telah memberikan berbagai kenikmatan yang Allah berikan, hingga mereka merasa tidak ada yang lebih nikmat dari apa yang sudah mereka rasakan. Ternyata disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan yang lebih dari apa yang sudah mereka rasakan semuanya, yaitu ketika Allah menyingkapkan tabir yang menutupi antara hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Ketika disingkapkan, maka penghuni surga melihat wajah Allah. Nah, inilah yang dimaksudkan dan ditafsirkan oleh Rasulullah SAW dari firman Allah Azza wa Jalla, "Alladzina ahsanul husna wa ziyadah."
Untuk orang-orang yang ahsanu, yang berbuat baik, maka akan mendapatkan husna wa ziyadah, mendapatkan husna, kebaikan, wa ziyadah, dan tambahan. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan tambahan, yaitu melihat wajah Allah. Nah, di antara cabang-cabang yang berkaitan dengan masalah melihat wajah Allah ini, ada satu permasalahan yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, dan inilah yang membutuhkan perincian dari apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu ketika beliau mengatakan setelah membahas tentang ru'yah, melihat wajah Allah, yang itu hanya akan terjadi ketika sudah masuk surga. Semua manusia hanya akan bisa melihat Allah ketika mereka sudah masuk surga. Ini secara keseluruhan, seluruh penghuni surga mereka bisa melihat wajah Allah hanya ketika mereka sudah masuk dalam surga. Tetapi ada sebuah permasalahan yang merupakan cabang dari hal ini, yaitu yang disebutkan di dalam poin yang berikutnya, poin yang ke-15. Imam Ahmad mengatakan wa annan nabi, dan bahwa Nabi SAW qad ra'a rabbahu, telah melihat Rabbnya. Rasulullah telah melihat Rabbnya. Fa innahu ma'sur, maka sesungguhnya permasalahan ini melihat bahwa Rasulullah ini secara khusus berkaitan dengan Nabi secara khusus, dan ini yang dibicarakan hanya Nabi saja, tidak yang lain. Para ulama sepakat selain Nabi, manusia selain Nabi, bahkan para Nabi selain Rasulullah SAW, mereka melihat wajah Allah ketika mereka sudah di dalam surga. Adapun di dunia ini, maka tidaklah melihat. Manusia tidak bisa melihat wajah Allah Azza wa Jalla dengan mata kepala mereka. Nah, ini adalah merupakan sesuatu yang sudah menjadi ijma atau yang dinukil ijma dalam hal ini. Akan tapi yang menjadi perselisihan pendapat para ulama adalah yang terkait dengan Nabi secara khusus, Rasulullah. Apakah Rasulullah pernah melihat Allah ataukah tidak? Ini yang menjadi titik perbedaan atau pembahasan pembicaraan para ulama. Karena ada riwayat-riwayat yang menjadi sebab perselisihan mereka, sebab perselisihan para ulama, dan itu sudah terjadi di zaman sahabat. Sudah dinukil terjadinya perselisihan riwayat dari para sahabat ini, sehingga menyebabkan adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Karena adanya perbedaan riwayat dari para sahabat, jadi seakan-akan ada perbedaan pendapat di kalangan sahabat tentang masalah ini, yaitu yang terkhusus dengan Nabi SAW. Apakah beliau mempunyai keistimewaan, kekhususan melihat Allah Azza wa Jalla, ataukah sebagaimana manusia yang lainnya, ataukah ada melihat yang lebih khusus? Ada sebagian di antara ulama yang mengatakan Rasulullah melihat Allah Azza wa Jalla secara khusus, melihat Allah Azza wa Jalla secara khusus, artinya hanya Nabi SAW saja. Ini yang dinukil dari sebagian ulama, di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Tetapi dalam riwayat yang lainnya Imam Ahmad bin Hanbal, dalam riwayat yang lain Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa Rasulullah melihat
Allah Subhanahu wa taala dalam mimpi. Melihat Allah dalam mimpi. Ini yang dinukil dari Imam Ahmad, yang nanti akan disebutkan. Dan ini riwayat yang lebih tegas daripada yang disebutkan dalam kitab ini. Imam Ahmad dalam kitab ini tidak memperinci bahwa Rasulullah melihat Allah Azza wa Jalla itu dalam mimpi. Tetapi dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Imam Ahmad memperinci melihat Allah itu maksudnya ketika dalam mimpi. Di dalam kitab ini tidak disebutkan. Tidak disebutkan. Hanya menyebutkan bahwa Rasulullah melihat Allah, melihat Rabb-Nya Azza wa Jalla. Pendapat yang ketiga, bukan melihat dalam mimpi, tetapi melihat dengan hati, yang disebut dengan ru'yah qalbiyah. Bukan dengan mata, tetapi dengan hatinya. Melihat dengan hati. Dan ini menunjukkan sebuah keyakinan. Dan inilah yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, anta budallaha ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihatnya. Ketika seorang mencapai tingkatan bahwa dia itu melihat Allah dengan hatinya, dan ini kekhususan Rasulullah SAW. Nah, ini beberapa pendapat yang berkaitan dengan melihat Allah. Nah, disebutkan di sini oleh Imam Ahmad bin Hanbal bahwa Nabi SAW telah melihat Rabb-Nya, dan itu sudah dinukil dari Rasulullah, dan hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Ini butuh penjelasan di sini nanti. Nah, saya akan membacakan sedikit riwayatnya yang disebutkan Imam Ahmad, dan kita membahas secara lebih detail. Kita nukil secara lengkap perkataan Imam Ahmad lebih dahulu. Rawahu Qatadah. Setelah menyebutkan hadisnya sahih, beliau mengatakan diriwayatkan Qatadah dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Diriwayatkan juga, ini jalan yang pertama. Jalan yang kedua diriwayatkan oleh Al-Hakam bin Aban dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Ini jalan yang kedua. Kemudian yang ketiga diriwayatkan oleh Rawahu Ali ibnu Zaid. Diriwayatkan Ali bin Zaid dari Yusuf bin Mihran dari Ibnu Abbas, Ani bin Abbas. Ini 3 sanad yang disebutkan Imam Ahmad bin Hanbal. Wal haditsu indana ala zahiri. Dan hadis ini menurut kami sesuai dengan zahirnya. Kama jaa 'anin nabi, sebagaimana datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal kalamu fihi bid'ah. Dan pembicaraan tentang hal ini adalah kebid'ahan. Artinya menolak atau mengingkari ru'yah Nabi SAW, atau membicarakan tentang ru'yah Nabi SAW adalah bid'ah. Artinya berdalam-dalam di dalam hal ini. Tetapi maksudnya Imam Ahmad hendaknya seorang menerima riwayat dari Rasulullah SAW. Walakin nu'min, makanya beliau mengatakan akan tetapi kita beriman bihi, dengannya, kama jaa ala zahirihi, sebagaimana datangnya, sesuai dengan zahirnya. Zahirnya apa? Melihat langsung, melihat Allah Azza wa Jalla. Artinya zahir itu melihat Allah ya dengan mata. Ini yang dinukil dari Imam Ahmad bin Hanbal. Wala nunadiru fihi ahadan, dan kami tidak mendebat seorang pun di dalam hal ini, di dalam masalah melihat Allah Azza wa Jalla. Tidak perlu berdebat, entah itu berdebat untuk menetapkan ataukah menafikan. Ini yang disebutkan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala dalam masalah ru'yah. Lalu pembahasannya bagaimana? Maka yang pertama kita membahas riwayat yang disebutkan Imam Ahmad atau 3 sanad ini. Sanad yang pertama yaitu Qatadah dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Ini yang diriwayatkan di dalam riwayat Imam Muslim
Nah, kemudian di sini tidak disebutkan lafadznya. Nanti akan kita bahas lafadznya satu persatu. Kemudian diriwayatkan oleh Al-Hakam bin Aban. Al-Hakam bin Aban, Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa Al-Hakam ini saduq abid lahu auham. Seorang yang saduq abid lahu auham, tetap memiliki auham, banyak kesalahan, yang mana jika bersendirian dalam meriwayatkan hadis maka tidak diterima hadisnya. Nah, ini salah satu di antara riwayat yang dikatakan sebagai salah satu waham atau kesalahannya. Nah, kemudian yang ketiga, Ali bin Zaid ibn Jud'an yang meriwayatkan dari Yusuf bin Mihran. Ali bin Zaid adalah seorang yang dikatakan oleh Imam Adz-Dzahabi salah satu di antara hufaz, orang yang banyak hafal hadis, tetapi walaisa bisabti, tapi dia bukan orang yang kokoh, orang yang kuat. Artinya ada kelemahan. Ada kelemahan. Ibnu Katsir mengatakan indahu manakir, bahwa Ali bin Zaid ibn Jud'an ini memiliki riwayat yang mungkar, banyak menyelisihi hadis yang sahih riwayatnya. Dia sendiri lemah dan menyelisihi riwayat orang-orang yang thiqah. Terkadang Ibnu Katsir mengatakan dhaif, yughrib, lemah dan riwayatnya aneh, janggal fi riwayatihi. Riwayatnya janggal, banyak kejanggalan. Al-Hafidh mengatakan dalam kitab Taqrib dhaif, langsung dengan kesimpulan lemah. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala beliau mengatakan dhaif dari sisi hafalannya. Dhaif, lemah dari sisi hafalannya. Sebagian menghasankan hadisnya, sebagian orang. Dari sini Syekh Al-Albani lebih merojihkan hadis riwayat Ali bin Jud'an adalah riwayat yang lemah, meskipun ada yang menghasankannya. Nah, Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan dalam Tahdhib, rawalahu Muslim makrunan biwayt. Imam Muslim itu meriwayatkan itu hanya jika ada yang mengiringinya. Artinya dia lemah tetapi bisa dikuatkan jika diiringi dengan riwayat yang lainnya. Makanya Imam Muslim tidak pernah meriwayatkan sendirian, mesti harus digabungkan dengan riwayat yang lainnya. Nah, meriwayatkan dari Yusuf bin Mihran. Yusuf bin Mihran Basri. Al-Hafidh mengatakan dalam Taqrib, lam yarwi anhu illa Ibnu Jud'an, tidak meriwayatkan darinya kecuali yang tadi Ibnu Jud'an, Ali bin Jud'an, yang juga lemah. Dua-duanya lemah. Dan dia juga layunul hadis, kata Al-Hafidh. Karena itulah Syekh Al-Albani juga menyetujui apa yang dikatakan oleh Al-Hafidh. Dan hadis ini dari Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas dengan beberapa jalannya tadi disahihkan oleh sebagian ulama. Disahihkan oleh sebagian ulama. Akan tetapi lafaz yang sharih, yang tegas dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang menyebutkan bahwa Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah melihat Rabbnya, maka dikatakan di sini adalah berkaitan dengan tafsir firman Allah Ta'ala, maka dzabal fuadu ma ra'a. Tidaklah dia dusta hatinya apa yang dilihatnya, maka dzabal fuad. Di sini ketika Ibnu Abbas menyebutkan ayat ini, salah satu tafsir ayat ini yang dinukil dari Ibnu Abbas, yang dimaksudkan di sini adalah melihat Allah. Maka dzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Yang ditafsirkan melihatnya di sini adalah Allah. Tapi yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu
Ibnu Abbas mengatakan ra'ahu bifuadihi. Ibnu Abbas sendiri menyatakan dengan tegas bahwa Rasulullah melihat Allah bifuadihi, dengan hatinya. Ini salah satu tafsir ayat ini. Karena nanti ada tafsir yang lainnya bahwa ayat ini, surat An-Najm ini, yang dimaksudkan, dan itu yang rajih, itu adalah Jibril alaihissalam. Dan itu tafsir yang juga dinukil dari Ibnu Abbas dengan sanad yang lebih sahih. Jadi Ibnu Abbas riwayatnya ini ada yang pertama, riwayat bahwa yang dimaksudkan melihat di sini adalah Allah. Ini tafsir yang pertama. Tafsirnya ayat ini juga ada dua, ada dua yang dimaksudkan. Siapa yang dilihat? Yang pertama yang dilihat adalah Allah, tetapi riwayat yang sahih Ibnu Abbas mengatakan ra'ahu bifuadi, bahwa Allah, Rasulullah melihat Allah itu dengan hatinya, bukan dengan apa? Matanya, bukan dengan matanya, tapi dengan hatinya. Ini riwayat yang pertama yang tadi diperselisihkan kesahihannya. Riwayat yang kedua dari Ibnu Abbas juga. Ibnu Abbas menyebutkan tentang ayat ini. Ibnu Abbas yang maknanya atau tafsirnya adalah Jibril alaihissalam. Jadi yang dilihat oleh Rasulullah dalam ayat ini, dalam surat An-Najm, itu adalah Jibril. Ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Yang dimaksudkan ini Jibril alaihissalam. Nah, sehingga ada perbedaan riwayat. Sehingga bukan melihat secara langsung dengan mata, tetapi melihat dengan apa? Hatinya. Dan tidak ada riwayat yang sahih dari Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa Rasulullah melihat dengan matanya. Tidak ada yang sahih. Jadi tadi yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal, yang sahih itu dengan lafaz ra'ahu bifuadihi, melihat dengan apa? Hati. Adapun melihat dengan mata tidak pernah dinukil. Seluruh lafaz baik yang lemah, nah ini apalagi yang tidak ada, semuanya lafaz lemah. Yang lemah pun menyebutkan beberapa lafaz, diantaranya dengan fuadihi ini tadi. Yang kedua ra'a rabbahu, secara mutlak tanpa menyebutkan dalam mimpi ataukah bi fuadihi. Ini dalam mimpi ataukah dengan fuadi. Jadi riwayatnya adalah itu, dengan hati ataukah dalam mimpinya. Nah, disebutkan di dalam banyak riwayat, sebagian menyebutkan secara mutlak, melihat saja, tidak menyebutkan dengan hatinya, dengan matanya, tidak. Tetapi riwayat yang lainnya bifuadihi, dengan hatinya. Dan itulah yang dinukil dan sebagian ulama mensahihkannya dengan lafaz yang seperti itu. Ibnu Hajar mengatakan, datang dari Ibnu Abbas berita-berita yang mutlak, tidak menyebutkan melihat Rabbahu bi'ainihi, misalkan dengan matanya, atau yaqdatan, dalam keadaan terjaga. Tidak ada riwayat satupun yang menegaskan. Riwayat ini mutlak. Kemudian riwayat yang lainnya dengan hati. Sehingga Al-Hafidh Ibnu Hajar merajihkan yang mutlak ini dibawa maknanya kepada yang muqayyad, yaitu yang disebutkan bahwa Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah melihat dengan hatinya. Inilah yang menjadi makna yang bisa disandarkan kepada Ibnu Abbas. Kemudian Al-Hafidh mengatakan bisa dikompromikan antara penetapan Ibnu Abbas, yaitu melihat dengan hatinya tadi, atau melihat Allah Azza wa Jalla, dengan penafian Aisyah. Jadi di antara sahabat yang menafikan bahwa Rasulullah melihat Allah, ini dengan matanya maksudnya, itu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha mengingkari dengan tegas, dengan keras,
Bahkan Aisyah dalam sebagian riwayat menyatakan barang siapa yang mengatakan bahwa Rasulullah melihat Rabbnya, maka dia telah dusta. Maka dia telah dusta. Padahal dinukil dari Ibnu Abbas. Ini makna dusta di sini bisa bermakna salah. Ini dan itulah yang dimaksudkan bahwa Aisyah mengingkari adanya riwayat atau adanya orang yang mengatakan bahwa Rasulullah melihat Allah, maka dia dusta. Dusta artinya dia salah. Dia salah. Nah, ini adalah salah satu di antara perbedaan para sahabat dalam masalah akidah ini. Nah, melihat Allah Azza wa Jalla. Jadi Rasulullah melihat Allah ataukah tidak? Ini diperselisihkan para sahabat. Ibnu Abbas menetapkan, Aisyah mengatakan dusta kalau ada yang mengatakan Rasulullah melihat Allah. Nah, disinilah sehingga yang dinafikan oleh Aisyah dikompromikan oleh Al-Hafidh. Yang dinafikan oleh Aisyah adalah melihat dengan mata. Sementara yang ditetapkan oleh Ibnu Abbas itu adalah melihat dengan hatinya. Melihat dengan hati, dan itu bukan dengan mata. Sehingga tidak saling bertentangan. Kelihatannya bertentangan, tetapi sebenarnya arahnya berbeda, yang dinafikan dengan yang ditetapkan. Kemudian maksudnya melihat dengan hati itu apa? Melihat dengan fuad, artinya dengan hati. Itu artinya lebih dari sekedar ilmu. Mengetahui atau mengenal Allah bukan hanya sekedar ilmu yakin, tetapi lebih dari yakin. Jadi yakin yang sudah mencapai tingkatan seperti ainul yakin. Jadi seperti melihat Allah Azza wa Jalla. Karena saking yakin hatinya sampai-sampai seperti melihat dengan mata. Itulah yang disebut dengan ru'yatul qalbi. Ini ru'yatul qalbi. Jadi sebenarnya bukan melihat dengan mata, tapi saking yakinnya dengan Allah Azza wa Jalla sampai-sampai seperti ainul yakin. Kalau ainul yakin setelah melihat dengan mata baru yakin, seyakin-yakinnya. Inilah yang namanya ainul yakin. Seorang ketika mendengar tentang neraka, tentang surga masih belum yakin. Ini belum yakin. Tapi hanya sekedar ilmu yakin saja, ilmu yakin. Karena ilmu itu termasuk salah satu bentuk keyakinan. Tetapi bukan keyakinan yang paling puncak atau paling kuat. Yang paling kuat adalah hakul yakin. Nah, ini ainul yakin dan setelah itu hakul yakin. Ainul yakin itu adalah ketika melihat surga, dia baru kemudian yakin dengan keberadaan surga karena dia melihatnya, penghuni surga, penghuni neraka. Nah, ini mereka yakin, ainul yakin pada saat melihat di hadapannya neraka dan surga. Ketika mereka penghuni surga masuk ke dalam surga, maka hakul yakin. Bukan sekedar melihat, tetapi dia mengalami, memasukinya. Nah, ini yang dimaksudkan dengan hakul yakin. Nah, ru'yatul qalbi itu seperti ainul yakin. Jadi bukan hanya ilmu yakin, tetapi di atasnya. Tapi hampir seperti ainul yakin. Nah, ini yang dimaksudkan dengan ru'yatul qalbi. Nah, sehingga Pak, karena itu Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala ketika menyebutkan hadis ini, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang disebutkan oleh Imam Ahmad ini, Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini di samping hadis ini sebagai hadis yang mauquf. Mauquf itu hanya dinukil atau dikatakan, diucapkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu saja. Maka maknanya bahwa Rasulullah tidak melihat dengan matanya, sehingga tidak menyelisihi hadis Aisyah dalam bab ini yang menegaskan bahwa beliau menafikan melihat Allah Azza wa Jalla dengan matanya. Sehingga Aisyah ini menafikan ru'yatul ain. Rasulullah tidak melihat dengan matanya. Demikian juga yang semakna dan mendukung pendapat ini, pendapat yang mengatakan Rasulullah tidak melihat dengan matanya. Yang jelas hadis Abu Dzar. Hadis Abu Dzar
Dan ini salah satu hadis yang menjadi penengah dari perbedaan pendapat. Hadis Abu Dar radhiyallahu anhu, ketika itu Abu Dar bertanya, dan hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sa'altu Rasulullah, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal ra'aita rabbak, apakah engkau melihat Rabbmu? Ini jelas langsung yang ditanyakan adalah Rasulullah. Dari perbedaan yang disebutkan, Aisyah menafikan, Ibnu Abbas menetapkan. Maka Abu Dar yang ketika itu mendengar berita Nabi melihat Allah Azza wa Jalla, langsung tanya kepada Rasulullah, hal ra'aita rabbak, apakah engkau melihat Rabbmu? Maka Rasulullah SAW menjawab, nurun inni ara, atau bisa dibaca anna ara. Apa maknanya, bedanya? Dua-duanya mempunyai makna yang mengarah pada satu hal yang sama. Nurun inni arah, cahaya sesungguhnya itulah yang aku lihat. Jadi yang dilihat itu bukan Allah, akan tetapi adalah apa? Cahaya. Rasulullah banyak dalam hadis menyebutkan hijabuhun nur, hijabnya Allah itu adalah cahaya. Dan inilah yang dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dilihat. Dan kejadian ini disebutkan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi periwayatan ataukah peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah SAW sampai ke Sidratul Muntaha, dan ketika itulah diberitakan Rasulullah melihat Allah. Nah ini, maka ditanyakan oleh Abu Dar, apakah engkau melihat Rabbmu? Nurun inni ara, cahaya sesungguhnya itulah yang aku lihat. Inni arahu, aku melihatnya. Jadi yang dilihat oleh Rasulullah adalah cahaya. Dan memang hijabnya Allah, menutupnya Allah adalah cahaya. Jadi yang dilihat oleh Rasulullah adalah cahaya yang menutupi Allah ini. Hijabnya yang dilihat. Kalau dibaca nurun anna ara, ini lebih tegas lagi. Cahaya. Apakah kau melihat Allah? Cahaya. Anna ara, bagaimana saya bisa melihatnya? Makna anna ini maknanya bagaimana? Nah, ini saya bisa dari mana? Atau bagaimana mungkin saya bisa melihatnya? Jadi menafikan melihat Allah Azza wa Jalla, maksudnya dengan mata. Dua-duanya memiliki makna yang arah makna yang sama. Hadis ini lebih mengarah atau menegaskan makna yang dikatakan oleh Aisyah. Jadi sama dengan yang dikatakan Aisyah. Jadi Rasulullah tidak melihat Allah Azza wa Jalla dengan matanya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha ketika itu juga bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ayat ini, ayat yang tadi dalam surat An-Najm yang beda tafsirnya. Ibnu Abbas menukil dan itu penafsiran dari Ibnu Abbas. Tafsir ayat ini dari Ibnu Abbas, mauquf, melihat Allah dengan hati. Ini yang paling sahih riwayatnya atau lafadznya, dengan hatinya. Aisyah bertanya langsung tentang ayat ini kepada Rasulullah, dan hadisnya sahih. Dan ini lebih, yang riwayat-riwayat yang marfu ini riwayatnya lebih sahih. Ketika itu Aisyah tanya kepada Nabi tentang firman Allah Ta'ala, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha, telah melihatnya yang kedua kali di Sidratul Muntaha. Nah disitulah Rasulullah menjawab tentang pertanyaan Aisyah ini. Innama huwa Jibril alaihissalam, sesungguhnya yang dimaksudkan dalam ayat itu adalah Jibril alaihissalam. Nah Ibnu Abbas menafsirkan itu adalah Allah. Tetapi Aisyah ketika tanya kepada Rasulullah, dan ini riwayatnya lebih sahih, yang dimaksudkan ayat ini adalah Jibril. Dan inilah yang lebih rajih. Pendapat ini atau tafsir ini, yaitu surat An-Najm, ini adalah tafsir langsung dari Rasulullah SAW. Laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha. Dari sinilah yang lebih merajihkan dan lebih meyakinkan bahwa tafsir ayat ini adalah tentang Jibril, bukan tentang Rasul, tentang Allah.
Nah ini sehingga pendapat yang lebih kuat bahwa tafsir ayat ini yang tadi ditafsirkan Rasulullah melihat Allah dengan hatinya oleh Ibnu Abbas dengan dasar ayat ini, maka ternyata sudah dinukil dari Rasulullah yang marfu langsung. Dan apabila ada suatu riwayat yang satu marfu dari Rasulullah sahih, yang satu mauquf dari sahabat dan kelihatannya berseberangan, maka yang didahulukan adalah riwayat yang marfu dari Rasulullah SAW. Sehingga ini yang lebih dipilih. Adapun riwayat yang mauquf, karena itu adalah sebuah tafsir. Namanya tafsir, bisa benar, bisa salah. Meskipun Ibnu Abbas termasuk salah satu atau satu-satunya yang didoakan oleh Rasulullah SAW untuk diajarkan takwil atau tafsir, akan tetapi riwayat dari Rasulullah yang lebih marfu atau langsung dari Rasulullah itu lebih dikuatkan. Apabila telah ada yang marfu, maka yang mauquf tidaklah digunakan. Ya, ini sehingga riwayat atau tafsir ini tafsir yang marju. Karena itu Syekhul Islam rahimahullah mengatakan telah sahih dinukil dari Nabi. Ya, ini meskipun dengan riwayat yang tadi Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah mengatakan riwayat yang marfu, ra'aitu rabbi, aku melihat Rabbi tabaraka wa ta'ala. Sampai di sini saja riwayat yang disahihkan. Tidak disebutkan ra'aitu rabbi bi'aini atau biqalbi dan seterusnya. Tidak ada. Ini disahihkan oleh Syekhul Islam. Tetapi ini kejadiannya bukan ketika Isra, tapi ketika itu di Madinah pada saat beliau tertahan. Peristiwa perang Khandaq. Ketika itu diberitakan kepada sahabat, Rasulullah memberitakan tentang melihatnya pada malam itu ketika Rasulullah bermimpi. Jadi ini riwayat yang ketiga. Riwayat yang ketiga Rasulullah mengatakan itu ketika menceritakan tentang mimpinya, mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ini, dan itulah yang kemudian dirajihkan Imam Ahmad. Imam Ahmad mensahihkan hadis ini dan mengatakan bahwa Rasulullah memang melihat Allah Azza wa Jalla dengan sesungguhnya, karena ru'yah mimpinya Nabi adalah benar, maka berarti di sini Imam Ahmad rahimahullah taala mensahihkan hadis ini dan mengatakan bahwa karena Rasulullah melihat dalam mimpinya dan mimpi itu adalah mimpi yang benar, maka bisa disandarkan kepada Rasulullah bahwa Rasulullah melihat dengan matanya tapi dalam mimpi. Dengan matanya tapi dalam mimpi. Nah, jadi seperti itu. Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal tidak mengatakan bahwa Rasulullah melihat dengan mata kepalanya dengan dalam keadaan terjaga atau bangun, tapi disebutkan riwayat salah satu dari Imam Ahmad melihatnya dalam keadaan mimpi. Dan ini menambahkan dua riwayat yang sebelumnya. Sehingga tiga riwayat ini dari pendapat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Nah, tidak ada satupun pendapat Imam Ahmad yang menyatakan dengan tegas melihat dengan mata kepala pada saat bangun. Dan yang rajih bahwa Rasulullah SAW tidaklah melihat dalam keadaan bangun dengan mata kepalanya. Apakah dalam mimpi ataukah dengan hatinya? Ini semuanya, kalau dengan hati adalah tafsir Ibnu Abbas. Ini tafsir, bukan dinukil dari Rasulullah. Dan yang jelas Rasulullah menafikan beliau melihat Allah Azza wa Jalla. Yang beliau tetapkan adalah melihat apa? Cahaya. Dan ini yang paling sahih atau paling rajih dari Rasulullah SAW. Dan kita sampaikan, kita katakan bahwa yang dilihat oleh Rasulullah adalah apa? Cahaya. Ini adalah cahaya. Adapun riwayat yang dikatakan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Abbas tidak ada satupun riwayat yang menyatakan dengan mata kepalanya dalam keadaan terjaga.
Hanya tafsirnya, melihat dengan mimpi atau dengan hatinya. Dengan apa? Hatinya saja. Dan itu pun sudah kita sebutkan tadi riwayat Aisyah. Pertanyaan langsung dari Rasulullah yang merojihkan ayat ini bukan melihat Allah dengan hati, tetapi melihat malaikat apa? Jibril. Insyaallah ini pembahasan yang bisa kita bacakan dalam kesempatan kita kali ini, karena ini permasalahan yang sampai sekarang ini menjadi pembicaraan di kalangan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akan tetapi yang paling kuat riwayat adalah yang disebutkan secara marfu dari Rasulullah SAW. Nih, adapun melihat dengan hatinya itu tafsir Ibnu Abbas, bukan dari Rasulullah SAW. Dan yang rajih, ayat ini bukan pembicaraan tentang melihat Allah, akan tapi tentang malaikat Jibril. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sehingga kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa Rasulullah tidak melihat Allah, akan tapi Rasulullah melihat malaikat Jibril alaihissalam. Adapun peristiwa ketika di Isra dan Mi'raj, yang dilihat oleh Rasulullah adalah melihat apa? Cahaya. Dan itulah hijab yang menutupi antara Allah dengan makhluknya. Baik, sampai di sini insyaallah kita lanjutkan dalam kesempatan yang lain. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.